Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kojerio Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merakit driver amplifier dari PCB yang sudah jadi dengan komponen yang masih asli dari toko ya teman-teman. Jadi masih belum nempel di PCB. Kemudian alat dan bahannya adalah di sini sudah ada PCB dan komponen elektronika yang sudah saya persiapkan. Kemudian alat yang kita gunakan adalah avometer digital, kemudian solder, timah, dan tang potong ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman pemula mohon disimak sampai akhir. Mungkin dengan video ini bisa merakit amplifiernya sendiri ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah kita harus ukur terlebih dahulu ya teman-teman resistor, karena resistor dan dioda ini nanti adalah komponen pertama yang kita solder ke PCB. Kita pisah-pisah dulu ya teman-teman. Nah, ini resistornya. Bagi teman-teman yang tidak bisa membaca kode warna teman-teman, seperti ini. Ada biru, abu-abu, dan coklat. Ini nilainya harusnya 680 ohm teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang tidak bisa membaca kode warna, bisa membeli avometer ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya bingung mau menempatkan resistor ini disolder di mana, di letaknya resistor ini, sudah terbantu dengan adanya avometer digital ya teman-teman. Jadi langkah pertama adalah kita ukur terlebih dahulu semua resistor yang sudah kita beli. Kenapa harus diukur terlebih dahulu? Karena kita tidak boleh yakin dan percaya 100% ya teman-teman. Nilainya ini 680 atau kondisinya dari pabrik itu baik-baik saja. Bisa saja di sini fisiknya bagus, nilainya terbaca 680, tapi aktualnya setelah kita ukur pakai avometer nilainya tidak seperti itu. Nah, apalagi ini kita kan membuat amplifier stereo ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman sebagian itu yang merasakan amplifiernya tuh antara kiri dengan kanan suaranya tidak seimbang, atau enak sebelah atau serak sebelah seperti itu. Nah, bisa jadi masalahnya dari hal sepele seperti ini ya teman-teman. Jadi dibiasakan sebelum merakit itu harus kita ukur terlebih dahulu ya teman-teman komponennya. Misalnya seperti ini. Ini 680, coba kita ukur. Seperti ini ya teman-teman cara mengukurnya. Jadi tidak dengan tangan dua seperti ini, tapi satu tangan di sini. Nah, di sini terbaca 679. Oke, masih bagus. Kita sendirikan ya teman-teman yang sudah kita ukur. Kemudian ini 10 kilo. Coba kita baca. Oh maaf, karena ini 10 kilo, kita rubah skalanya ke 20 kilo terlebih dahulu. Terbaca 10 kilo ohm ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang belum bisa membaca kode warna, setelah kita ukur seperti ini teman-teman, bisa kita langsung masukkan ke PCB-nya. Jadi kalau misalnya ini nilainya 680 teman-teman, kita masukkan di 680 seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk menyingkat waktu videonya akan saya pause ya teman-teman. Jadi resistornya ini akan saya ukur terlebih dahulu semua. Oke, resistor sudah kita ukur semua teman-teman. Kita pindahkan ke sini. Kemudian kita ukur selanjutnya adalah dioda. Nah, kita ambil contoh dua saja ya teman-teman. Karena ini dioda, selektornya kita ubah ke batas ukur skala ukur dioda teman-teman. Jadi cara mengukur dioda adalah seperti ini ya teman-teman. Kalau seperti yang merah ke negatif dan yang hitam di positif, dia menunjukkan nilai. Kemudian kalau dibalik, dia tidak boleh menunjukkan nilai. Nah, berarti ini diodanya bagus ya teman-teman, seperti itu. Kemudian setelah dioda, selanjutnya ada transistor ya teman-teman.
ada transistor. Transistor ini memang baru teman-teman, memang baru, belinya bersamaan dan di toko yang sama. Tapi bukan jaminan kalau kita menggunakan dioda yang baru dan sama dari toko yang sama ini akan menghasilkan suara yang sama, karena masing-masing transistor ini mempunyai HFE yang berbeda-beda ya teman-teman. Misalnya seperti ini, C945. Semoga kelihatan, ini adalah transistor C945, jadi dia adalah transistor tipe NPN. Coba kita ukur ya teman-teman. Kita ukur di HFE test. Terbaca 405 ya teman-teman. Nah, kita bandingkan dengan transistor yang lain. Ini juga C945. Semoga kelihatan. Ini adalah transistor C945. Kita ukur kembali di HFE test. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dia tidak jalan. Bisa jadi kemungkinan transistor ini rusak ya teman-teman. Nah, coba kita sendirikan dulu. Seperti ini teman-teman, barang yang rusak meskipun terlihat baru, kalau kita pasang amplifiernya tidak akan bunyi ya, karena memang transistornya rusak ya teman-teman. Coba kita tes transistor yang lainnya. Ini adalah transistor C945 juga, sama seperti tadi. Nah, ini juga tidak mau teman-teman. Jadi banyak transistor yang baru tetapi fisiknya tidak sesuai dengan realitanya ya teman-teman, tidak sesuai dengan isinya. Jadi kondisinya baru tapi sebenarnya di dalamnya sudah putus. Nah, ini terbaca 402. Ada sedikit perbedaan dari HFE yang tadi ya teman-teman. Jadi jangan kaget kalau misalnya transistor itu sama-sama baru dari toko yang sama belinya, tapi nanti suaranya berbeda. Ya dari seperti ini teman-teman, barang baru HFE-nya di dalamnya itu berbeda. Oke, saya pause dulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kapasitor dan kondensator. Jadi kita pastikan juga kondisi elko ini tidak ada yang short ya teman-teman. Jadi mengukurnya seperti ini. Dia akan menunjukkan sesuatu besaran tertentu, kemudian dia akan open loop, akan kosong. Ini transistor kondensatornya bagus ya teman-teman, seperti ini. Pak, yang satunya ini juga bagus. Ini bagus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan solder teman-teman. Untuk yang disolder pertama kali adalah komponen resistor ya teman-teman. Resistor yang sudah kita ukur tadi. Seperti ini ya teman-teman. Misalnya tadi ini kan sudah kita ukur. Nilainya 2,2 kilo ohm. Jadi warnanya merah. Ini 2,2 kilo ohm. Kita pasang di PCB yang ada tulisan 2 kilo 2, maksudnya teman-teman, 2K2 itu. Jadi maksudnya 2K2 itu 2200 ohm. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk menyingkat waktu saya pause dulu ya teman-teman. Oke, resistornya sudah saya pasang ya teman-teman. Jadi seperti ini. Biasakan memasang resistor itu gelang emasnya ada di belakang, jadi sama ya teman-teman, seperti ini. Kalau gelang emasnya di depan ya di depan semua, biar rapi aja ya teman-teman. Kemudian untuk bawahnya boleh dibuat lurus seperti ini atau ditekuk, suka-suka teman-teman saja. Oke, selanjutnya akan kita solder.
kita tempelkan di tempat yang rata, baru kita solder. Boleh ya teman-teman, mau mulai dari mana. Tempelkan terlebih dahulu ujung soldernya supaya panas, baru kita beri timahnya seperti ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa ditambahkan nanti di kolom komentar bagaimana cara menyolder yang lebih bagus supaya hasilnya lebih bagus. Oke, untuk menyikat waktu, video saya pause saja ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya solder. Penampakannya seperti ini kira-kira. Nah, selanjutnya setelah disolder semua resistor ini kita potong terlebih dahulu kakinya. Kita urutkan aja dari sini ya teman-teman. Untuk mempercepat waktu, video saya pause dulu. Oke, setelah kita potong seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ya, maklum kalau setirannya jelek teman-teman, seperti ini. Kemudian setelah resistor kita pasang, selanjutnya kita pasang terlebih dahulu kapasitor yang kecil ini teman-teman. Ini kapasitor ukurannya 68 piko. Kita pasang terlebih dahulu ya teman-teman. Dia kapasitor, tempatnya ada di sini. Sama halnya memasang resistor. Kalau hadapnya ke depan, semuanya ke depan ya teman-teman. Kalau ke belakang semua. Begitu juga kalau sudah kita pasang transistornya teman-teman. Tapi kita pasang dahulu kondensator ini teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Dan pasang transistor yang kecil-kecil ini teman-teman. Kalau misalnya ini perhatikan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini transistor serinya C945. Dia adalah transistor NPN. Jadi tepatnya dipasang di tempat transistor yang NPN. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, saya pause terlebih dahulu. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Jadi semua komponen sudah saya pasang. Ini memang sengaja belum saya pasang karena nanti menunggu transistor finalnya ya teman-teman. Terus ini penampakan belakangnya teman-teman. Jadi yang penasaran seperti apa suaranya power ini, ikuti channel saya sampai selesai nanti. Oke, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.